dan diskon brand Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada kegiatan Sumsel Virtual Fest. Hari ini kita akan membahas tema seksinya Pilkades jelang pemilu. Di tengah-tengah kita sudah ada seorang kawan lama, rekan seperjuangan, Bung Fatur Rahman ya. Selamat sore Bung. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kegiatan sekarang ya? Kegiatannya kita menulis kajian Kajiannya. ya, terutama bidang politik lah. Iya, Karena iya. sesuai dengan passion kita lah ya, Iya betul. terkait dengan dinamika baik itu provinsi Sumatera Selatan maupun nasional. Saya sering baca tulisan di beberapa surat kabar ya, termasuk surat kabar saya sendiri gitu ya. Ya, Bung Fatur ini sahabat saya waktu di Visip Unsri, ya cukup moncer juga di kegiatan kampus waktu itu. Iseng-iseng. Iseng. Enggak iseng sih ya. Ngobrol lama tadi sebelum mulai soal agenda di luar kegiatan sehari-hari ya. Bung Fatur ini backgroundnya seorang jurnalis radio gitu mas ya. Jurnalis radio. Jurnalis radio. Jadi di bidang podcast kayak gini mungkin Bung Fatur lebih jago dari saya sebenarnya. Ini kan podcast, ini kan perkembangan sebenarnya.
mulai dari dulu kan lebih ke audio ya. Iya, iya, iya. Karena sekarang teknologi sudah semakin berkembang, era disrupsi, maka apa namanya sudah bisa berkembang selain audio juga video. Dan Iya. ini menyamai televisi pada sudah. Saya teringat berapa tahun silam itu ya, waktu kegiatan di radio yang lama itu ya, Iya, saya betul. diwawancara. Iya. Nah, ini balik ini. Balik. Saya mewawancara seorang penyiar ya. Siklus ya. Siklus. Oke, kita langsung ke tema ya. Baik. Seksinya Pilkades jelang pemilu ya. Seberapa seksi sih Pilkades ini? Kalau Bung Fatur lihat, ya ini kayak konstelasi ya. Pilkades dulu, habis itu baru Pilkada gitu ya. Ya karena seksi ya banyak yang ngelirik gitu. Ya. Ya. Dibilang seksi, tentunya seksi juga karena Pilkades kan bagian dari demokrasi masyarakat, terutama level yang paling bawah di masyarakat desa. Dan tentunya ini menjadi salah satu poin penting dalam upaya membangun aspirasi masyarakat, terutama aspirasi pembangunan di tingkat desa. Dan ini menjadi salah satu poin penting sebenarnya. Garda terdepan pembangunan itu bukan di presiden sebenarnya, tapi di kepala desa. Dan ini menjadi seksi, tidak hanya di pembangunan untuk sebagai sebuah garda terdepan dalam upaya membangun bangsa, tetapi juga dalam demokrasi, juga di level desa. Bahkan level desa saya pikir sudah lama untuk terkait dengan demokrasi secara langsung sebenarnya. Nah, tetapi perkembangan politik demokrasi di Indonesia, demokrasi langsung apalagi sekarang yang dilakukan secara serentak, dan Pilkades pun sekarang sudah dilakukan secara serentak di beberapa wilayah seluruh Indonesia, termasuk di Sumatera Selatan. Terakhir saya lihat di Banyuasin gitu kan, itu dinamikanya juga luar biasa terkait dengan hal ini. Juga di berbagai daerah. Tentunya ini ada dibilang relasi juga ya, relasi politik, karena kepentingan politik juga aroma itu sangat terlihat. Kalau kita sebagai pemerhati atau juga pengamat dari luar melihat hal ini sangat kental, apalagi daerah-daerah yang wilayah jangkauannya luas, misalkan Musi Banyuasin, dan juga Ogan Kombring Ilir, yang wilayahnya demografinya susah dijangkau. Ini menjadi seksi menjelang pemilihan kepala daerah kalau saya melihat. Terutama bagaimana para kandidat kepala desa ini ada hubungan politik dengan kandidat mungkin calon legislatif ataupun dalam rangka memuluskan di 2024. Ini aroma itu sangat kelihatan. Karena apa? Kalau demografi sangat luas, salah satu hal yang menjadi hambatan dalam politik adalah bagaimana kita bersosialisasi. Sosialisasi ini sangat penting dalam meningkatkan popularitas ataupun elektabilitas. Nah, ketika demografi itu menjadi salah satu hambatan, bagaimana para kandidat ini menjangkau pemilih agar lebih mudah. Salah satunya adalah bagaimana memperbanyak relasi politik, relasi sosial. Relasi politik ini adalah akar-akar di bawah, jaringan-jaringan politik di bawah. Dan salah satunya adalah kepala desa. Walaupun ini susah dibuktikan secara kasat mata, tetapi secara politik akan kelihatan sebenarnya. Bagaimana nanti kantong-kantong suara di periode 2004 itu akan kelihatan sebenarnya relasi politik kita di mana gitu kan. Misalkan kalau di Banyuasin gitu kan, dapil 4 misalkan, itu kan tersebar dan berjarak sungai gitu kan. Di situ ada misalkan Muara Padang, ada Muara Pusian, ada Makarti, ada Air Saleh, ataupun di dapil 3 misalkan ada Karangagung Ilir, itu paling ujung pesisir gitu kan, atau di Muara Telang dan sebagainya. Ini kan
akan menghambat bagaimana para kandidat ingin melakukan sosialisasi di seluruh wilayah dapil misalkan 4 kecamatan biasanya kalau tingkat kabupaten, tetapi kalau tingkat provinsi kan 1 kabupaten biasanya kan. Nah, apakah bisa kandidat itu menjangkau seluruh itu? Itu pasti akan sulit. Bagaimana caranya? Ya salah satunya adalah bagaimana membangun relasi politik itu. Dan saya lihat Pilkades itu banyak aroma menyentuh ke arah sana, terutama bagaimana relasi para calon kepala desa itu dengan para kandidat caleg yang akan maju. Dan ini sangat terlihat, terutama bagaimana sokongan mungkin dalam bentuk modal sosial atau modal politik atau juga kos politik untuk para kepala desa yang ingin maju. Dan ini imbal balik itu tentunya di 2024 ini yang menjadi seksi. Ini adalah bagaimana terutama menjangkau pemilih-pemilih yang ada di wilayah terutama yang demografi luas. Kalau kota Palembang saya pikir kan ini wilayah perkotaan gitu kan. Kalau pedesaan yang sangat kecil itu dinamikanya tidak se ekstrim itu, tetapi biasanya yang luas gitu kan. Ini dinamika politiknya sangat kental. Kalau untuk pilkada serentak, bagaimana relasi politiknya menjelang pemilu biasanya seperti itu. Berarti Kades tuh ujung tombak gitu ya? Sebenarnya kalau dari sisi undang-undang pemilu kan tidak boleh gitu kan. Cuma jadi tim sukses atau apa. Tetapi kan seksinya adalah kepala desa kan bisa menentukan beberapa hal. Misalkan mereka menuliskan siapa yang akan menjadi PPS misalkan kan. Dan juga KPPS misalkan seperti itu. Ini yang mengapa menjadi seksi. Dan jaringan-jaringan itu tentunya bila dikuasai oleh salah satu kandidat itu akan mempermudah gitu kan. Karena apa? Kandidat itu tidak hanya cukup dengan elektabilitas yang gambaran secara umum atau popularitas. Bagaimana dia harus bisa mampu menggerakkan pemilih. Untuk menggerakkan pemilih ini adalah mau ada jaringan politik yang harus kuat. Ketika jaringan politik lemah, bagaimana akan membangun gerakan politik itu, menggerakkan politik bawah untuk bisa memilih sang kandidat ini. Dan ini yang menjadi kenapa Pilkades ini semakin seksi menjelang pemilu. Tetapi di luar itu juga bagaimana sekarang dana desa kan menjadi salah satu poin penting juga. Di level desa sudah ada anggaran yang miliaran gitu kan. Tentunya ini menjadi magnet terutama bagi tokoh-tokoh yang punya passion di bidang politik dan sebagainya. Salah satunya adalah bagaimana menjadi salah satu kepala desa. Dan jadi kepala desa juga bukan tujuan akhir. Banyak sekali kepala desa sekarang sudah mulai bagaimana meningkatkan jejak politiknya, mulai dari kepala desa naik tangga ke DPRD, biasanya kan seperti itu. Dan ini upaya bagaimana membangun basis biasanya kan seperti itu. Dan saya pikir ada hal yang terkait dengan seksi kepala desa ini, terlepas dari hal itu, saya pikir yang harus dikedepankan adalah bagaimana pembangunan itu menjadi hal yang paling penting terkait dengan demokrasi yang ada di desa. Jangan sampai dengan adanya pilkada serentak dan juga pemilu gitu kan, justru yang dominan ini aroma politiknya daripada aroma pembangunannya. Ini yang sangat sangat dirugikan tentunya bagi masyarakat yang sudah memilih, terutama bagi pemilih yang kades-kades yang sudah terpilih ini tentunya akan harusnya sudah bisa berkontribusi kepada masyarakat. Bagaimana sebagian di Sumsel sudah selesai ya prosesi pilkades kan. Ada sebagian yang lagi proses ya, kayak di Muratara atau di Lahat kok nggak salah ya, Lahat atau di OI ya, 137 gitu ya. Nah ini yang sudah selesai, bagaimana masyarakat mengontrol kinerja kades supaya ya mereka nggak disusupi
sama sponsorship mereka lah, istilahnya kayak gitu kan. Sponsor waktu maju Pilkades supaya ya nggak ada yang dirugikan gitu. Gimana tuh? Yang jelas dalam hal apa ya terkait dengan hal ini pengawasan juga penting ya. Tidak hanya pengawasan oleh masyarakat, tetapi seluruh elemen terkait hal ini dalam pemilihan kepala desa. Tetapi yang terpenting adalah sebenarnya komitmen bagaimana membangun pemilihan kepala desa yang transparan dan yang jujur dan adil dan sebagainya. Dengan adanya teknologi sebenarnya sudah bisa dilakukan. Kita beberapa kali kita pernah melakukan kajian tentang misalkan e-voting Pilkades, kan sudah pernah dilaksanakan di Sumatera Selatan, di Banyuasin juga pernah, di Musirawas juga pernah, bahkan itu tidak sangat minimal sengketa. Nah, tapi belakangan justru e-voting Pilkades ini mengalami justru tidak diberlakukan kembali gitu kan. Ini pernah menjadi percontohan di beberapa kabupaten di Sumatera Selatan. Seharusnya dengan adanya teknologi yang saat ini sudah semakin berkembang, Pilkades pun bisa seperti itu. Toh nyatanya berdasarkan percontohan yang ada di Sumatera Selatan sudah menunjukkan bahwa Pilkades juga ternyata bisa dengan adanya e-voting, bahkan sangat transparan dengan memilih beberapa waktu saja sudah bisa mengetahui siapa yang bakal terpilih. Betul. Minimal surat suara rusak, sangat minimal. Minimal ya. Tetapi bagaimana kajian selanjutnya di beberapa daerah, misalkan di Musirawas, kita bisa literasi media lah. Ketika di Pilkades kemarin di 2020 nggak salah, pasca Pilkada Bupati kan ada Pilkades serentak di Musirawas. Itu tidak diberlakukan kembali elektronik, padahal sebelumnya sudah diberlakukan elektronik. Itu sengketanya sangat tinggi. Bahkan ini menjadi ibaratnya kemunduran misalkan di demokrasi tingkat daerah ketika sudah diuji coba secara elektronik sukses, diberlakukan lagi secara manual ternyata menjadi ada problem masalah, misalkan bagaimana suara rusak lebih tinggi daripada suara sah, itu kan kadang-kadang. Tapi pemilu mundur ya? Ya? Kalau pemilu kayaknya masih nyoblos ya? Ya, kalau pemilu saya pikir masih sistem manual. Ya. Manual ya? Ya, jadi pertanyaan juga sih ya, sebetulnya untuk kita, kenapa manual gitu ya? Pilkada sudah lebih maju ya? Ya, Pilkades kalau sekarang banyak yang manual, tapi sudah ada yang manual, tetapi pernah dilakukan juga secara elektronik. Saya pikir bagaimana pemerintah juga bisa melihat hal ini sebagai salah satu keunggulan di era teknologi. Ketika ini bisa diberlakukan, kenapa tidak? Paling tidak ini bisa mengurangi angka konflik, misalkan konflik Pilkades dengan adanya teknologi seperti ini kan. Kalau teknologi kan sangat tidak rentan kan. Bagaimana sosialisasi kepada masyarakat penggunaan teknologi aja yang menjadi problem yang lebih berat untuk dilakukan oleh panitia misalkan, dan juga aparatur desa dan juga pemerintah dengan adanya teknologi ini. Dan saya pikir dengan adanya saat ini Pilkades menjelang pemilu, saya pikir ya kita inginkan ya ini bisa berjalan dengan damai, bisa berjalan dengan baik. Jangan sampai aroma politik pemilu 2004 itu lebih kental daripada demokrasi desanya itu sendiri. Akhirnya yang dirugikan ya masyarakat. Ya, kita panjang lebar ya. Tapi tadi malam ada kejadian Kades ditembak di Muba ya, di salah satu desa. Ya, posisinya kritis, saya nggak tahu terakhir gimana perkembangannya. Dan dalam 1 bulan terakhir kurang lebih ada 3 kasus yang serupa ya. Yang semalam belum jelas motifnya dan pelaku. 2 minggu sebelumnya di Oki ya, motifnya dendam, Kades ditembak mati. Di OI juga sekitar akhir Juli gitu ya.
apa korelasi tindak kekerasan terhadap tokoh masyarakat dengan apa ya, Pilkades itu sendiri? Apakah ini juga bernuansa tanda petik kepentingan gitu? Ya, sebenarnya kalau lihat permasalahan sosial tentunya tidak hanya satu saja sebenarnya. Ini harus perlu ada investasi mendalam, terutama pihak kepolisian. Tetapi kalau kita melihat bagaimana kontestasi di bawah, ya banyak faktor sebenarnya. Apakah ini murni karena dendam pribadi, atau memang karena persaingan politik, atau memang karena apa ya, kalau dalam ini ya ada persaingan lapak kalau kalau dalam modal sosial tingkat desa itu kan penguasaan lahan dan sebagainya, ini kan berefek juga terhadap permasalahan sosial. Dan apakah ini bisa permasalahan ini apakah menyangkut dengan berbagai tragedi belakangan ini atau tidak? Tentunya ini perlu investasi mendalam, terutama bagaimana hal ini bisa terjadi. Misalkan di Muba, apakah benar-benar ini murni persaingan Pilkades, atau jangan-jangan memang persoalan pribadi yang menjadi motifnya. Nah, dan kita tidak bisa menyimpulkan apakah ini motif persaingan politik menjelang pemilu 2024 atau tidak. Tetapi yang kita ambil terkait dengan hal ini adalah bagaimana kepala desa itu menjadi salah satu figur tokoh penting dalam politik dan juga pembangunan. Politik di sini adalah karena kepala desa adalah garda depan dalam menyapa masyarakat. Begitu juga dengan pembangunan. Dengan adanya kepemimpinan Pilkades ini, ya tentunya kita harapkan masyarakat atau juga pembangunan di desa, terutama terkait dengan anggaran desa. Anggaran desa ini kan luar biasa kan, dan semua akhirnya berlomba-lomba ingin menjadi kepala desa. Dan tidak hanya yang senior, yang junior pun saya beberapa kali ketemu di bawah itu, ketika bertanya anak desa yang sudah terpelajar gitu kan, cita-citanya mau apa? Ingin kembali desa. Salah satunya menjadi kepala desa. Itu ada ya. Nah, artinya apa? Ini menjadi salah satu magnet luar biasa dengan adanya anggaran desa ini, yang akhirnya ingin ikut andil, ya, terlebih bisa mengelola dana pembangunan tersebut, dan juga mungkin punya efek positif yang lainnya. Misalkan itu menjadi modal sosial bagi sang tokoh untuk bisa mengembangkan diri di level, mulai dari level bawah hingga sampai mungkin kedepannya punya impian akan level yang paling atas. Nah, ini kenapa Pilkades menjadi seksi. Nah, ketika Pilkades jelang 2024, ya banyak kepentingan-kepentingan di luar itu, misalnya kepentingan partai politik, kepentingan calon gitu kan, calon legislatif, terutama calon legislatif, karena dengan sistem proporsional terbuka saat ini, mau tidak mau adalah bagaimana mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya. Bayangkan saja ketika sang caleg itu sudah menyukseskan 3 kades misalkan, paling tidak ketika satu desa itu 1.500 mata pilih, dapat separuhnya sudah lumayan, gitu kan? Itu sebagai modal dasar. Itu kan ini relasi politik dalam Pilkades, kan seperti itu. Nah, ini sangat terlihat tapi susah untuk dibuktikan secara secara nyata terkait hal ini, tapi sangat kental. Kita lihat ketika melihat suara di pileg nanti akan basis-basisnya di mana gitu kan. Oh, kenapa di sini kuat si A gitu, ternyata ternyata kadesnya salah satu motor gitu kan, walaupun tidak langsung gitu kan, tetapi bagaimana menggunakan tangan-tangan yang ada di bawah, jaringan-jaringan kepala desa itu yang menjadi salah satu penggerak dalam politik. Dan ini melihat tema ini tentunya itu menjadi salah satu korelasi kenapa seksi
pilkada serentak di 2024, terutama di daerah demografi yang luas. Berarti kepentingan politik, kelompok politik dan penguasa itu ya sangat kental juga gitu ya. Iya, betul. Ini tidak hanya pileg ya, Iya, ada pilkada serentak, pilkada serentak. terutama ya incumbent misalkan kan. Betul, betul, betul. Mau tidak mau ya Kades punya andil dalam hal bagaimana menggerakkan masyarakat di level bawah terkait dengan demokrasi pilkada misalkan seperti itu. Nah ini saya pikir ke depan masyarakat harus bisa lebih jeli ya melihat hal ini. Misalkan tidak hanya figur saja, tetapi bagaimana program yang perlu dilaksanakan dan juga gagasan-gagasan apa yang dipikirkan. Dan ketika sang kandidat tidak punya program, tidak punya gagasan, hanya mengandalkan ketokohan, saya pikir itu belum komplit dalam hal bagaimana seorang kepala desa ingin membangun daerahnya. Paling tidak itu menjadi salah satu modal awal bagi masyarakat untuk bisa memilih, tidak hanya berdasarkan ketokohan, tetapi bagaimana cara berpikirnya, membangun daerahnya itu, gagasan-gagasan yang ingin disampaikan. Dan yang kedua adalah janji politik. Janji politik itu penting dalam politik. Betul. Ya, ketika janji politik itu ada komitmen itu diberikan kepada masyarakat, kan dengan enak kita masyarakat itu bisa menagihnya. Tetapi kalau tidak ada janji politik, bagaimana akan menagihnya? Kecuali kalau sudah menggunakan sistem money politik gitu ya. Artinya suara Anda dibayar pada saat itu gitu kan. Berarti nggak ada posisi tawar gitu ya kalau kayak gitu. Posisi tawar. Betul juga ya. Berarti ketika maju harus ada semacam perjanjian ya antara pemilih dengan calon yang akan dipilih nanti gitu ya. Betul, itu lebih elegan saya pikir. Ketika terpilih, apa yang Anda lakukan dengan dana desa misalkan, itu kan harus jelas gitu kan. Terkait hal itu, misalkan dana desa 1,5 miliar, jalan rusak di desa itu panjangnya sekian, kira-kira 1 tahun dengan 1,1 sekian miliar, ini akan dibangun apa, misalnya seperti itu. Betul. Ini harus clear ketika pilkades masyarakat. Tetapi ini adalah butuh pemilih yang cerdas, butuh pemilih yang yang memahami terkait hal ini. Makanya pendidikan politik di desa itu sangat penting. Makanya bagi masyarakat atau pendidikan, universitas, ketika KKN salah satu pendidikannya harusnya bagaimana mencerdaskan masyarakat dalam hal misalkan memilih gitu kan, terutama bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik gitu kan. Ya, waktu KKN kepikiran nggak kayak gitu, enggak ya? Mahasiswa waktu KKN kalau zaman saya dulu cuma ngajarin anak SD gitu ya, baca tulis gitu ya. Baca tulis. Ya benar juga, harus ada pendidikan politik ya. Terutama mungkin bagian generasi muda, Karang Taruna gitu ya. Tidak hanya main volley gitu kan, atau main bola gitu kan. Tapi mobilisasi lebih banyak dilakukan lewat sarana itu, sementara pendidikan politiknya lebih banyak terabai gitu ya. Itu mungkin gambaran terkait dengan Pilkades. Iya. Apakah mungkin, ataukah sudah ada nih Bung Fatur mungkin punya catatan Kades yang punya sponsor maju dengan sponsorship, sponsornya misalnya partai misalnya, atau tokoh politik atau pengusaha gitu ya, karena masing-masing desa kan punya potensi gitu kan, seperti itu. Ada nggak kayak gitu? Dan itu apakah menyalahi nggak sih kayak gitu? Istilahnya orang berpikir jadi kades dapat gaji, padahal nggak cuma itu kan, padahal kan. Ya yang jelas jadi kades punya pendapatan. Dari pemerintah kan jelas ada aturannya gitu kan, bahkan setiap tahun terus mengalami peningkatan.
terkait dengan apa namanya gaji bagi kepala desa, dan sudah cukup tinggi ya terkait hal ini. Dan mengenai apakah ini ada, jawabannya pasti ada. Pasti ada ya. Ada, dan itu apa namanya nyata gitu sebenarnya terkait dengan dukungan, terutama bagaimana untuk mengumpulkan modal kos biaya politik di tingkat desa. Itu kan tidak sedikit gitu kan. Betul. Misalkan untuk menjadi kepala desa juga modal biayanya juga tidak sedikit. Bahkan ada yang apa namanya sampai ratusan juta, bahkan ya. untuk bisa hanya sekedar untuk mengumpulkan jiron tetangga, Iya, betul. untuk kumpul-kumpul, mengenalkan. Kan itu biasanya hampir setiap malam kalau di desa itu kan. Hari ini kumpul di sini, hari ini kumpul di sini, hari ini kumpul di sini. Bayangkan kalau itu dilakukan apa namanya setiap hari selama mungkin 30 hari menjelang Pilkades. Kalau satu malam itu 2 juta habis misalkan hanya untuk itu, kan satu bulan lebih gitu kan. Lebih banyak lagi pengeluaran, belum lagi untuk hal yang sifatnya sosialisasi dan sebagainya. Nah, persoalan ini yang biasanya memicu bagaimana dukungan tokoh misalkan atau caleg atau tokoh parpol itu ke kepala desa itu ada. Iya ya. Dengan sokongan apa namanya dana dan sebagainya. Ya imbal baliknya sudah jelas gitu kan. Iya, betul, Kepentingan imbal baliknya bagaimana di pileg nanti harapannya adalah suara di situ punya nilai lebih gitu kan bagi sang caleg tersebut. Tidak hanya itu, terutama di lingkar desa-desa yang punya nilai hasil bumi yang bagus, misalkan perkebunan dan sebagainya. Nah, ini biasanya ada andil gitu kan. Ada andil pemilik modal di sekitar kepala desa, di sekitar desa tersebut untuk menyokong siapa calon kepala desanya. Ini samar-samar itu terdengar. Samar-samar itu diperbincangkan oleh masyarakat, tetapi untuk membuktikan ya susah gitu kan dalam hal seperti ini, karena itu barang istilahnya dalam politik itu ya isu politik gitu kan, isu politik yang memang dikonsumsi oleh masyarakat menjelang bumbu-bumbu politik lah, menjelang Pilkades. Dan saya pikir dalam hal ini ya tinggal kepala desanya saja dan juga calon kepala desanya dan juga masyarakatnya bisa mawas melihat kondisi seperti ini. Ketika kepala desanya terpilih, ya bagaimana dia menjalankan pemerintahan desa itu dengan baik, tidak melanggar aturan misalkan. Kalau di pemilu ya aturan kepemiluan gitu kan. Kalau di pilkada ya aturan pemilihan kepala daerah. Karena kalau kalau melanggar itu pidananya ada gitu. Itu pun kalau harus dibuktikan terlebih dahulu misalkan gitu. Dan saya pikir dengan dinamika yang ada saat ini, ya kepala desa harus bisa mawas diri lah dengan kondisi pilkada serentak, apalagi jelang pemilu, jangan sampai terjebak dalam nuansa politik 2024, sehingga nantinya tidak hanya kades yang dirugikan, tetapi masyarakat juga yang dirugikan ya. Seperti itu. Pastilah kades harus satu haluan ya dengan kepala daerah gitu berarti ya. Ya secara visi paling enggak ya, secara visi pembangunan. Apakah nanti ya kepala daerah sekarang orang partai ya enggak? Ya betul. Sementara kades harusnya non partai gitu. Tapi di beberapa daerah juga banyak yang misalkan 5 tahun lalu nyalek, belum 5 tahun nyalek gitu kan, nyalon kepala desa, nggak jadi anggota legislatif, ada nyalon kepala desa. Dan aturan ini namanya nggak tegas itu kan. Betul. Sementara di beberapa misalkan penyelenggara pemilu gitu kan, kalau penyelenggara pemilu tidak boleh terlibat dalam
kepartaian selama 5 tahun lebih gitu kan. Nah, di desa belum ada itu, aturan itu. Dan di beberapa tempat saya pikir kalau aku lihat di Pilkades itu yang di tahun 2019 nyalek jadi caleg legislatif, dan di Pilkades 2020 di beberapa tempat itu nyalon jadi kepala desa yang belum berapa tahun, belum nyampe 2 tahun gitu kan. Artinya seharusnya dia secara politik baru saja menjadi anggota partai politik gitu kan. Dan ini tidak ada ketegasan terkait hal ini, dan ini menjadi masalah juga, apalagi ini di tingkat paling bawah. Saya pikir harusnya di level bawah, misalkan kepala desa, apalagi penggunaan anggaran desa, ini tidak ada unsur kader politik di situ. Minimal ya paling tidak sama lah dengan penyelenggara pemilu, tidak terlibat dalam partai politik selama 5 tahun gitu kan. Nah, ini bisa menjadi salah satu rule, aturan yang mungkin bisa diterapkan juga di Pilkades gitu kan. Nah, titik poinnya. Yang kedua ya bagaimana mekanisme Pilkades itu diperbaiki, tidak hanya secara manual yang rentan akan konflik dan sebagainya. Bagaimana meminimalisir konflik ini yang terpenting saat ini. Persaingan yang semakin kuat dan sebagainya dengan sistem yang semakin baik akan meminimalisir konflik di level bawah. Ketika konflik itu terjadi, ini akan berlarut-larut, kubu si A, kubu si B gitu kan, apalagi yang dinamika konfliknya tinggi, misalkan di daerah Muratara gitu kan, Muba juga cukup tinggi, Oki gitu kan. Nah, ini perlu pertimbangan khusus melihat hal ini. Kenapa di daerah-daerah konflik tinggi ini harusnya menggunakan sistem yang lebih transparan, sehingga terbuka gitu kan. Kalau toh harus menggunakan teknologi ya gunakan teknologi gitu kan, agar masyarakat itu lebih melihat, oh ini ternyata dalam beberapa menit bisa lihat hasilnya serat ini, yang menang si A gitu kan, transparan gitu kan dengan teknologi yang ada. E-voting misalkan seperti itu yang sudah diterapkan di beberapa daerah dengan melalui percobaan. Dan ini saya pikir menjadi masukan-masukan untuk bisa diterapkan di level pilkada serentak atau pilkada serentak ini yang ada di wilayah Indonesia termasuk di Sumatera Selatan. Tinggal kemauan politiknya atau enggak gitu kan. Betul. Berarti ada banyak banyak faktor ya, ujung tombak tadi ya, Pilkades sebagai ujung tombak ya. Ujung tombak kekuasaan. ujung tombak segalanya. Ujung tombak masyarakat, ujung tombak pemerintahan dan juga dalam politik sering dijadikan ujung tombak dalam politik. Ya, betul. Termasuk di penyelenggaraan juga jadi ujung tombak. Bantuan sosial dan sebagainya. Ini ya, kita lihat sekarang banyak sekali kades yang terjerat kasus korupsi kan, yang jadi miris gitu kan dengan hal ini, dengan mungkin waktu pilkades modalnya begitu banyak keluar gitu kan. Akhirnya ketika jadi ya hanya terjerat dalam kasus korupsi misalkan, atau pemahaman dalam pemerintahan belum baik atau belum mumpuni, sehingga dengan melihat anggaran yang begitu besar gitu kan, silau gitu tetapi pertanggungjawabannya nggak ada gitu kan. Nah, ini yang menjadi masalah ketika tidak ada pembenahan di level bawah, demokrasi di level bawah. Di beberapa desa ya Pilkades lebih dominan daripada kekuatan penyeimbang seperti badan pemberdayaan istilahnya BPD ya, peran BPD. Karena banyak sekali ini terutama kades-kades yang ditangkap gitu ya, ketika menyusun anggaran BPD nggak dilibatkan gitu ya. Padahal itu kan dalam pemerintahan desa itu kan hampir sama dengan eksekutif dengan legislatif ya. Artinya harusnya BPD punya peran aktif untuk melakukan pengawasan, dan peran BPD ini yang sampai di mana
melihat hal ini, apakah BPD ini punya peran untuk kalau di misalkan di Pemda gitu ya. DPRD itu ada hak angket gitu kan, Itu nggak ada ya. misalnya hak interpelasi dan sebagainya, kan sudah ada jelas itu kan, ketika ada penyelewengan dan sebagainya, ada hak-hak itu yang dipakai oleh DPRD. Nah kalau di BPD ini kan apalagi kalau BPD-nya keluarga semua gitu. Semua, iya betul juga ya. Udah ACC aja gitu. ACC aja tutup mata gitu kan. Nah, iya, ini menjadi masalah di desa. Makanya saya pikir transparansi penyelenggaraan pilkades, saya pikir itu menjadi penting. Tidak hanya pilkades, tapi juga seluruh penyelenggaraan pemilihan gitu ya. Pemilihan, mulai dari pemilihan kepala daerah, pileg dan sebagainya. Apakah ada peluang untuk e-voting? Kemarin saya bincang-bincang dengan teman di Jakarta, bilang bagaimana e-voting 2024 apakah bisa dilaksanakan atau tidak secara teknologi sebenarnya. Bahasanya secara teknologi. Ini sangat mungkin bisa dilakukan. Sangat mungkin. Di zaman sekarang tidak ada yang tidak mungkin gitu kan. Tinggal yang terpenting adalah political will, kemauan politik dari pemerintah dan juga penyelenggara pemilu. Artinya jika ingin ada e-voting, ya perlu ada regulasi. Kalau ketika ada regulasi, ya perlu ada revisi undang-undang gitu kan. Perlu ada revisi undang-undang pemilu. Nah, tampaknya untuk 2024 belum bisa. Kenapa? Pemerintah sudah memastikan tidak ada revisi undang-undang pemilu. Artinya masih manual gitu kan. Manual. Mungkin yang sudah terteknologi adalah bagaimana metode kayak sekarang juga ada SIPOL gitu kan. Sistem informasi politik dan juga DPT dan sebagainya. Ini sudah teknologi dan juga bagaimana perhitungan sudah sudah mulai menggunakan teknologi di 2024. Nah, cuma hanya bagaimana teknologi ini yang ada saat ini menjadi legal dalam hal sah tidaknya suara itu kan. Kalau di pemilu 2019 gitu kan, yang hasil dalam hal kertas hasil pemungutan suara gitu, C4 rekap C4 ya Pak. Itu kan yang dikirim melalui internet gitu kan, ditransfer internet dalam hal perhitungan, itu kan belum bisa menjadi salah satu bukti hukum gitu kan. Yang bukti hukumnya adalah C4 manualnya, bukan digitalnya gitu kan. Betul. Nah, apakah ini bisa menjadi salah satu pertimbangan ke depan terkait hal ini? Nah, ini saya pikir penting bagaimana korelasi sistem penataan sistem tadi pemilihan yang ada di Indonesia dengan era teknologi seperti ini. Tentunya perlu ada peningkatan penyelenggaraan pemilu yang berbasis digital. Saya pikir seperti itu, mulai dari tingkat desa ya sampai tingkat pilpres atau pemilu seperti Bung Herwanto. Ya, kita kembali ke pilkades lagi gitu. Ya, biasa kebanyakan pilkades ya satu desa ya, desa satu kerabat biasa gitu ya. Ya, pola kekerabatan di desa itu ya nggak jauh-jauh biasanya. Mereka satu kerabat, ada kerabat jauh gitu ya. Sehingga kontrol terhadap jalannya pembangunan di desa maupun hal-hal lain yang menyangkut kegiatan di desa itu agak sulit dilakukan, karena ya pakai kata orang Jawa bilang ya nggak enak ini keluarga gitu ya, seperti itu. Gimana tuh Bung Fatur ngelihatnya? Ya, ini menjadi salah satu problem ya di negara kita, terutama ketika sistem marga tidak ada lagi gitu kan. Dengan adanya sistem seperti ini tentunya dinamika masyarakat kan berbeda-beda, apalagi ketika
terkait dengan misalkan pembangunan gitu kan. Ketika melakukan penyelewengan, ya masyarakat bagaimana desa tersebut ketika sudah kegelapan yang saling menutupi. Nah, ini persoalan yang terjadi. Makanya dalam hal ini adalah yang paling efektif ya sistem. Nggak bisa. Sistem, bagaimana penguatan sistem untuk dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di desa. Apakah bisa dengan sistem saat ini, dengan teknologi saat ini bisa mengawasi, misalkan dalam hal pembangunan, bahwa pada semester ini desa menyelenggarakan pembangunan jalan dusun A. Persyaratan itu sudah dikirim ke pihak setempat, misalkan pemerintahan desa atau pemerintahan di tingkat kabupaten atau langsung level kementerian untuk mengajukan semacam rancangan pembangunan, tetapi berkas perencanaan itu sudah dipublish secara publik atau diumumkan secara publik melalui aplikasi misalkan. Jadi masyarakat bisa mengontrol, seluruh elemen bisa mengontrol melalui aplikasi. Misalnya di desa A, semester ini kira-kira bangun apa, progresnya apa gitu ya. Nah, anggarannya berapa? Nah, ketika anggarannya berapa, nah mana foto sebelum dibangun? Nah, ketika sudah dibangun mana progresnya? Ditampilkan dalam aplikasi seperti itu. Artinya masyarakat akan melihat, oh ternyata ini benar nih, bangun. Nah, tinggal nanti pengecekan fisik, gitu kan? Pengecekan fisik adalah lapangan. Artinya petugas, misalkan petugas pengecekan fisik dari instansi terkait dengan BPMD dan sebagainya untuk pengecekan fisik. Nah, sekarang kan tidak, sistem itu belum terbangun, masih manual semua, gitu kan? Nah, artinya kontrol berbagai pihak itu agak susah. Makanya sekarang banyak LSM misalkan dari luar masuk ke desa, gitu ya. Bahkan itu juga menimbulkan konflik gitu kan, yang akhirnya akhirnya banyak sekali keluhan-keluhan tentang misalkan yang mengaku-ngaku wartawan dan sebagainya, mengaku-ngaku LSM, menekan kepala desa dan sebagainya. Ini kan buntut dari hal ini. Makanya bagaimana mentransparansikan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di desa itu sangat penting terkait dana desa. Pemerintah juga bisa mengontrol dengan mudah, masyarakat juga, kita semua juga bisa mengontrol media. Misalkan kita punya desa di mana sih? Kalau saya dulu di Jalan 14 misalkan situ kan, di Desa Margorukun misalkan. Ini kita lihat melalui aplikasi misalkan desa kira-kira semester ini bangun apa gitu kan. Nah, progresnya seperti apa, dan itu terintegrasi dalam sebuah aplikasi teknologi. Akhirnya kan mudah mengkontrol, mengawasi, mana nih semester ini pembangunan kok nggak ada gitu kan. Nah, ini menjadi catatan dan itu dipublish. Ternyata si A semester ini belum ada rancangan pembangunan. Nah, apakah tidak ada anggarannya atau seperti apa? Apalagi dana desa kan sudah jelas itu kan, sudah jelas ada gitu kan setiap tahunnya. Mungkin seperti itu, dengan sistem kekerabatan yang begitu tinggi, dengan penyelenggaraan pemilihan berbasis teknologi yang transparan akan menjadi salah satu titik poin yang penting dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebenarnya seperti itu, bagaimana dinamika di tingkat desa itu sendiri. Memang mau memang itulah dinamikanya di desa gitu kan. Ketika masyarakat di situ ada kelompok si A, kelompok si B, kelompok si E dengan keluarganya, dengan identitasnya, ya tidak hanya di pilkada juga politik identitas sama kan? Ya. Kalau di pilkades lebih nggak terlalu heterogen ya. Tidak heterogen gitu kan. Biasanya itu banyak keluarga justru. Keluarga ya. Makanya di pilkada ya jaringan keluarga tadi, jaringan keluarga. Kalau Bung Fatur sendiri bilang nggak? Apa? Jadi Pak Kades gitu. KTP Palembang, Kades mana gitu kan? Iya. Ini banyak anak-anak muda kan yang mau sekarang. Benar.
Sekarang nggak cuma Ya justru anak muda anak harus muda harus jadi yang kades harus sekarang, yang biar jadi energik kades, lah ya. masa. Di Muratara ada beritanya tuh saya baca tuh. Tentara aktif, kepala sekolah, Benar. apalagi purnawirawan oke lah ya, karena udah pensiun kan. Ini apa bisa nanti kerja sambilan lah ya, katakanlah seperti itu ya. Kades ya sibuk, belum persoalan apa pembangunan, belum lagi persoalan nanti menyalurkan bantuan ya enggak, sistem pelaporan itu ya, oke memang secara awam nggak bisa ya, karena tanggung jawab seorang kepala desa berat gitu sebetulnya ya. Gimana tuh, bisa nggak tuh nyambi gitu ya nyambi kades gitu, atau kades nyambi jadi guru gitu ya. Saya pikir di situ sudah jelas ya, terkait dengan apa syarat menjadi kepala desa misalkan seperti itu. Itu sudah jelas diatur, kalau tidak salah di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 kalau tidak salah, tentang pemerintahan di desa. Dan ini saya pikir ketika memenuhi syarat tidak masalah sebenarnya. Dan biasanya itu bukan tentara aktif biasanya. Oh gitu ya. Ya, kalau lihat di situ kan minimal SMA kalau nggak salah, SMP atau SMA lupa saya terkait dengan hal ini. Yang jelas di situ tidak menjadi anggota parpol di situ salah gitu satunya. ya. Tetapi tidak ada masanya, tidak ada masanya, tidak menjadi anggota parpol. Nggak punya KTA maksudnya. Dan berada di desa tersebut. Tetapi sekarang pun ada wacana apa namanya, tidak hanya di desa tersebut, tapi bagi yang di luar desa berminat menjadi kepala desa, ini sudah ada wacana yang dikembangkan seperti misalkan putra daerah misalnya, putra daerah situ apa yang tidak tinggal di situ tapi kembali ingin mengabdi di desa tersebut untuk menjadi kepala desa. Itu ada kajiannya, sudah ada kajiannya, tetapi tampaknya belum dilaksanakan terkait hal ini. Dan saya pikir dengan adanya apa namanya hal ini ya, pemerintahan desa, demokrasi di tingkat desa, saya pikir juga persyaratan juga perlu dipertegas di sini ya, perlu dipertegas terkait dengan anggota parpol tadi. Betul. Apakah ada peningkatan jenjang? Kalau caleg kan SMA, sekarang masih SMA ya caleg ya. Iya, betul. Bisa gitu kan. Nah, apakah kades itu levelnya lebih ditingkat lagi, di-upgrade kembali. Saya pikir anak muda sudah saatnya untuk bisa turun gelanggang terkait dengan pilkades ini. Apalagi yang masih muda-muda baru fresh graduate misalkan gitu, ketika banyak persoalan misalkan punya visi yang bagus gitu kan, apalagi aktivis gitu kan, nggak apa, mulai dari bawah apa namanya menjadi kepala penyanyi dangdut juga ada kan yang jadi kades gitu kan. betul anggota DPR gitu ya, dari kades gitu ya, mantan anggota DPR juga ada gitu kan. Kenapa enggak yang masih muda fresh graduate maju menjadi kepala desa dan energik, tentunya dengan fresh seperti itu enak mengembangkan bakatnya gitu kan, kepemimpinannya, apalagi dengan jiwa idealismenya gitu yang masih kuat gitu kan. Kalau sudah mantan ini kan jiwa idealismenya itu yang menjadi pertanyaan mendasar gitu kan, terutama bagaimana upaya membangun daerah gitu, membangun desa gitu kan. Kalau anak muda yang baru mahasiswa itu kan biasanya kan punya jiwa idealistik yang kuat gitu kan. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Bung Fatur, kita hampir 1 jam. Apa sih yang diharapkan dari output terbaik dari pilkades ini menjelang 2024 ya, supaya pemilih ya, masyarakat nggak dirugikan ya, masyarakat juga tercerahkan dari pilkades maupun pemilu ini, karena ini satu konstelasi saya lihat ya gitu. Output dari pilkades saya pikir adalah melahirkan pemimpin yang berkualitas. Saya pikir itu yang menjadi titik poin masyarakat.
Pilkades menginginkan adanya pemimpin yang berkualitas. Pemimpin berkualitas paling tidak nantinya adalah bisa meningkatkan layanan publik yang maksimal gitu kan bagi masyarakat setempat. Dan dengan adanya Pilkades serentak ini ya kita harapkan sebagai masyarakat terutama pemerhati dan juga melihat kondisi yang ada di bawah ya melahirkan pemimpin yang berkualitas sehingga nantinya pelayanan publik akan semakin baik. Nah, pelayanan publik adalah bagaimana penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan kemasyarakatan itu akan semakin baik, tidak menimbulkan konflik yang di tengah masyarakat. Nah, terutama menjelang pemilu gitu kan, betul. harus bisa mawas diri dengan kontestasi pemilu 2024 yang akan datang. Jika pun punya misalkan dukungan politik ketika menjadi cakades gitu kan, ya tentunya ya mainlah dengan Cantik gitu ya. cantik sesuai aturan gitu kan. Jangan sampai ini justru menjadi blunder sehingga merugikan masyarakat gitu kan. Mungkin ketika menjadi calon kepala desa dia mendapatkan modal sosial, modal kos politik dari kandidat, misalkan dari caleg gitu kan, otomatis tidak mungkin tanpa imbal balik gitu kan. Betul. Dengan ketika terpilih ya bagaimana peran dia sebagai seorang kepala desa itu tidak tercederai dengan yang sifatnya politik praktis jelang pemilu 2004. Saya pikir itu yang menjadi catatan-catatan penting Pilkades serentak jelang pemilu 2024 yang sudah sangat seksi ini gitu kan, karena dinamika Pilkades ini sangat mungkin akan menentukan caleg-caleg yang akan terpilih di 2024. Karena konstelasi tadi ya. Konstelasi tadi. Jangan-jangan 6 misalkan kecamatan ini 6 desa sudah milik si A gitu. Nah, ini sudah si B gitu kan. Jika sudah tergambar gitu kan. Nah, kira-kira pertarungan 2024 di dapil ini seperti ini gitu kan. Nah, ini menjadi menjadi catatan tentunya, dan saya pikir dengan konstelasi Pilkades ini jangan sampai ketika sudah selesai ini cederai dengan politik praktis tadi ya. Dan sesuailah dengan rule yang ada, sesuai dengan ketentuan yang ada. Jikapun ada politik praktis ya bermainlah cantik gitu kan, jangan sampai merugikan masyarakat gitu kan. Ya itu kan paling tidak ini menjadi salah satu poin-poin yang menjadi masukan. Lagi-lagi masyarakat menjadi hal yang perlu diperjuangkan bagi kades yang terpilih nanti, yaitu membangun daerahnya, membangun desanya agar lebih baik lagi. Jangan sampai justru mengalami kemunduran gitu kan, dengan kontestasi yang ada. Masyarakat kan mengharapkan seperti itu, ada layanan publik yang lebih baik. Mungkin itu Bung Irwanto. Oke, sudah 1 jam Bung Fatur ya. Terima kasih atas bincang-bincang berkualitas ya. Mudah-mudahan ini memberi informasi yang bermanfaat buat para masyarakat yang akan memilih pemimpin-pemimpin mereka. Jangan sampai ya pilih kucing dalam karung gitu ya. Oke, Tribuners, sudah 1 jam bincang-bincang kita dengan Bung Fatur Rahman atau Bung FK dari Public Trust Institute gitu ya. Betul. Oke. Sampai jumpa lagi pada pekan mendatang dengan tokoh-tokoh dan tema-tema yang menarik lainnya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.